Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di DPD Jemaat Immanuel Tarakan, kiranya ibadah kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Penetua Ramil Lumban Raja. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dan menyertaimu.
Silakan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakkeberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis
dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 46 yang mengatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang sungguh-sungguh kami dengar, sehingga berita firman-Mu yang akan kami baca dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan sepanjang hidup kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudara jemaat, bacaan Alkitab pada ibadah ini terambil di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesusahan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, hingga sampai ke kota tempat kediaman Allah. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dengan firman Tuhan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Karena kasih-Nya kita selalu dituntun. Karena kasih Tuhan kita selalu dihantar untuk menapaki hari-hari kehidupan ini, hingga pada saat ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan April 2021 ini. Sungguh kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan anak-anak-Nya. Dia menebus, Dia menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam bacaan kita saat ini, kita akan melihat penegasan tentang pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur 107 ini menasihati anak-anak Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar, karena kelepasan mereka dari situasi yang begitu parah, karena kelepasan mereka dari situasi yang berbahaya. Kalau kita mencermati bacaan hari ini, pemazmur menggunakan 4 permasalahan sebagai contoh untuk melukiskan karya besar Allah dalam menanggapi kesulitan umat-Nya. Permasalahan yang pertama, manakala umat Tuhan berada dalam suasana kelaparan, dalam suasana dahaga. Permasalahan yang kedua, manakala umat Tuhan berada dalam suasana perhambaan. Permasalahan yang ketiga, saat umat berada dalam keadaan sakit yang sangat berat. Dan permasalahan yang keempat, saat umat Tuhan berada dalam bahaya badai yang dahsyat. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memberi pertolongan. Tuhan selalu menyelamatkan umat-Nya. Mazmur ini sangatlah relevan bagi kehidupan orang percaya manakala umat dalam kesesakan, manakala umat dalam penderitaan. Itulah harapan Tuhan dengan mengatakan, berserulah kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada keselamatan.
dan keselamatan yang diberikan Tuhan diharapkan untuk dapat membangun iman Kristiani kita, berseru kepada Tuhan, mendorong untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mengharapkan campur tangan Tuhan dalam segala kegiatan adalah wujud kekuatan iman setiap orang. Berseru-serulah kepada Tuhan adalah satu pernyataan yang beriman kepada Allah. Allah melepaskan umatnya dari berbagai kecemasan. Allah melepaskan umatnya dari berbagai kesesatan. Yang jelas, Allah tidak pernah diam terhadap orang-orang yang berharap dan berseru kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 bacaan kita saat ini sering digunakan dalam ibadah sebagai nyanyian untuk mengantarkan korban syukur kepada Tuhan. Karena Mazmur ini diawali dengan seruan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bacaan ini menceritakan sekelompok orang yang mengalami kesesatan dalam hidupnya. Mereka mengembara dalam situasi yang sulit. Mereka tersesat dan tidak menemukan tempat untuk berteduh. Mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka kehilangan semangat, mereka berada dalam keletihan. Dalam situasi demikian, apa yang harus dilakukan umatnya? Itulah harapan Tuhan agar mereka selalu berseru kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, karena dengan demikian Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan pasti akan membebaskan mereka dari belenggu penderitaan itu, dan Tuhan akan membawa mereka dari permasalahan yang jahat. Tuhan akan membawa mereka menempuh jalan yang lurus. Tuhan menjadi gembala yang baik. Tuhan akan menuntun mereka ke jalan yang benar. Itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Itu semua terjadi karena adanya pertolongan Tuhan. Itu semua terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada umatnya. Semua itu
Tuhan tunjukkan secara nyata melalui karya yang besar dan penebusannya lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu, sebagai orang yang diselamatkan, mereka diajak Tuhan untuk selalu bersyukur, suatu yang harus diimani. Mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka kehilangan semangat, mereka berada dalam keletihan. Dalam semua penderitaan ini berserah kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Mereka harus meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keselamatan bagi mereka, sehingga anak-anak Tuhan terluput dari pengalaman yang sangat pahit itu. Tuhan membawa mereka menempuh jalan yang lurus. Tuhan menjadi gembala yang baik bagi mereka. Tuhan menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kebaikan pertolongan Tuhan selalu nyata bagi orang yang percaya. Kebaikan dan kasih sayang, kasih setia Tuhan telah dinyatakan secara nyata, yaitu melalui karya besar Allah dalam penebusan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu, orang yang ditebus Tuhan diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari Mazmur bacaan kita ini dapat dilihat bahwa orang-orang yang dikumpulkan dari berbagai penjuru arah adalah mereka yang kembali dari pembuangan di Babel. Selama dalam pembuangan, mereka berada di dalam cengkeraman para penguasa-penguasa. Mereka berada dalam genggaman para penguasa yang menyesatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar orang yang telah ditebus ini dapat menanggapi ajakan Tuhan secara positif, itulah pemazmur mengingatkan mereka kepada pengalaman di masa lampau. Keadaan mereka digambarkan seperti sekelompok orang yang berjalan di padang belantara. Mereka tidak tahu jalan untuk pulang. Mereka menderita kelaparan. Kondisi batin mereka juga sangat memprihatinkan. Dalam kondisi seperti ini, hanya satu hal yang dapat mereka lakukan agar mereka terluput, yaitu berseru kepada Tuhan. Tuhan pun pasti menjawab mereka. Tuhan akan membawa mereka pulang dan keluar menuju asal mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, gambaran mengenai orang-orang
yang berjalan di padang belantara sangat tepat untuk melukiskan kondisi masyarakat kita dewasa ini. Kalau kita melihat banyak orang kehilangan arah, banyak orang kehilangan tujuan, banyak orang tidak mampu menempuh jalan yang benar, banyak orang dan keluarga yang menempuh jalan pintas untuk menjalani hidup, untuk dapat bertahan hidup di jalan itu. Apa yang harus dilakukan sesuai ajaran firman? Mereka harus berseru dan berseru kepada Tuhan. Tentunya kita pun percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan seruan mereka yang minta tolong. Tuhan akan bertindak bagi mereka yang meminta. Bagaimana jika kita dipakai Tuhan untuk melayani sesama? Apa yang harus kita lakukan? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu adalah ajakan, itulah harapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, manusia telah tersesat dalam dosa, tetapi karena kasih Allah, karena kemurahan Allah yang besar, Ia menuntun kita ke dalam kebenaran firman. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib adalah untuk membimbing kita pada jalan yang benar. Masih segar dalam ingatan kita, yaitu perayaan Jumat Agung. Masih segar dalam ingatan kita, perayaan Paskah. Apa makna kedua peristiwa itu bagi kehidupan manusia? Apa makna kedua peristiwa itu bagi kehidupan kita? Kalau kita menjiwai kedua peristiwa itu, tentu semakin dalamlah iman percaya kita kepada Yesus Kristus, di mana oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib kita pun diselamatkan. Untuk itu patutlah kita bersyukur atas kebaikan Allah. Kita patut bersyukur atas kasih setianya yang besar. Untuk mensyukuri kemurahan Tuhan, untuk mensyukuri kasih Allah yang besar, kita harus melakukan segala apa yang diharapkan oleh firman Tuhan kepada kita dengan cara melakukan kehendak Tuhan.
kita harus hidup dalam kebenaran dan ketekunan di dalam Tuhan. Lakukanlah yang baik, jauhkanlah diri dari segala perbuatan yang jahat, buanglah iri hati, hilangkan dendam, janganlah kamu dikuasai hawa nafsu duniawi. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 249. Jemaat, marilah berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan. Kita masuk dalam dua syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih kepada Bapa karena Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah ini, yang di dalamnya kami sudah boleh mendengarkan berita firman-Mu. Berita firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu berseru dan menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah berita firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam, termaterai di dalam hati pikiran kami yang paling dalam. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar di muka bumi ini. Engkau senantiasa memberkati. Secara khusus GPIB Jemaat Immanuel Tarakan, Engkau mau hadir selalu di tengah-tengah gereja ini. Berkati pendeta, rektor, beserta keluarga. Berkati pendeta Pani. Berikan mereka segala kekuatan, kesehatan. Berikan mereka segala kemampuan, kesanggupan hidup
hikmat kebijaksanaan untuk mereka boleh selalu menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Tarakan ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat penatua diaken, Engkau senantiasa memberkati, memberikan segala kemampuan kesanggupan untuk selalu dapat membantu, mendukung pelayanan di tengah jemaat. Berkati juga rumah tangga, keluarga. Berkati juga ya Tuhan akan pengurus ke-6 Pelkat. Berikan mereka segala kemampuan kesanggupan, berikan mereka kekuatan kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan di tengah jemaat. Berkati komisi-komisi, berkati kantoria, berkati petugas LC, berkati pianis, berkati Bapak Syahran yang mendukung dalam video setiap setiap minggunya. Berikan kami semuanya segala kekuatan kesehatan. Berkati juga ya Tuhan pengurus dan pegawai gereja, berkati semua yang terkait dalam pelayanan di tengah jemaat. Berkati program jemaat yang sudah ditetapkan, biarlah kesemuanya itu boleh bersatu padu, saling mendukung untuk hormat, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan lewat GPIB Jemaat Immanuel Tarakan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan ini, baik yang tidak dapat hadir di tengah persekutuan di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah di video di rumah. Engkau senantiasa memberkati, memberikan segala kekuatan kesehatan, menguatkan iman percaya kami semuanya. Biarlah apa yang menjadi harapan kami senantiasa boleh terwujud nyata untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kehidupan pribadi kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati kami sebagai bapak keluarga. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di luar kota Tarakan. Persatukan kami selalu Tuhan di dalam iman, harap dan kasih hanya kepada Tuhan, dan sukacita daripada Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami lanjut usia, saudara-saudara kami yatim piatu, fakir miskin, janda duda, dimanapun mereka berada. Engkau juga mau mendengarkan seru permohonan mereka, biar mereka juga boleh merasakan akan kebesaran dan kemurahan Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Engkau mau berkati, biarlah mereka tepat pada waktunya boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang ilahi, dan kami boleh kembali berkumpul memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, akhir-akhir ini di persada bumi Indonesia bahkan dunia marah dengan penyakit corona. Tolonglah Tuhan, Engkau mau angkat, Engkau mau hilangkan penyakit itu,
agar kami boleh tenang, boleh bebas menjalankan segala keinginan, terlebih di dalam kami akan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan akan pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa mau memimpin akan pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat sampai ke pelosok daerah. Memberkati juga terlebih ya Tuhan pemerintah Kota Tarakan. Biarlah kami rakyat Indonesia seutuhnya dan rakyat Kota Tarakan pada khususnya boleh merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami yang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma pasal ke-12 ayat pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita berdoa secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanah-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Umat dipersilakan untuk kembali. Warta Jemaat Minggu 11 April 2021. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah pekat tidak ada perubahan, sama seperti yang ada dalam warta jemaat. Ibadah pekat PKLU akan dilaksanakan ibadah pekat PKLU di Ibu Misbah Nasya Wisan pada hari Senin tanggal 15 April 2021 pukul 16.00 WITA di Gereja Immanuel. Seluruh anggota pekat PKLU diharapkan hadir dalam ibadah tersebut. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PL P1 sampai P8, prokantor, organis, operator multimedia, dan operator sound system yang bertugas di Gereja Immanuel dan Martoria diharapkan hadir dalam persiapan tersebut. Izin pegawai setempat. Oleh karena keperluan keluarga mendesak, maka diberikan izin kepada Saudari Julian Gerat M. Jumat untuk melakukan perjalanan ke Sangir dalam waktu yang telah ditetapkan dengan catatan waktu izin ini akan diperhitungkan dengan hari cuti. Untuk perhatian dan pengertiannya diucapkan terima kasih. Panitia pembangunan gedung Konsistori Guest House dan ruang kelasnya PGPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan. Dalam hal ini material bangunan berupa semen, pasir, batu kurang dapat langsung menghubungi nomor yang tertera dalam warta jemaat. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Demikian warga jemaat minggu yang akan kita ikuti ke depan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kami dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.